Rahmat Abi. Ya, baik. Sepertinya sudah bisa kita mulai ya, untuk menghemat waktu juga. Oke. Ya, kalau begitu saya persilahkan kepada Rahmat Abi dan Aisyah Abla untuk melanjutkan kegiatan ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar dengan jelas kan? Alhamdulillah jelas. Oke, baik. Sebagaimana dalam usul kita bahwa setiap kita ingin memulai suatu hal yang baru itu, kita selalu menanyakan kabar-kabar teman kita. Nah, jadi buat teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom, nasal senes isinis insyaallah. Amin insyaallah. Ya, jadi ketika saya bilang nasal senes, jadi semuanya menjawab tasyakur ederim, alhamdulillah iyim. Oke, bisa ya? Boleh dicoba diulangi lagi? Ya, tasyakur ederim, alhamdulillah iyis. Oke, siap ya? Insya Allah. Teman-teman yang lain siap ya? Oke, semuanya bisa dinyalakan mikrofonnya ya. Sekali lagi, nasal senes isinis insyaallah. Alhamdulillah ini. Ya, baik, itulah sebuah contoh menanyakan kabar dalam bahasa Turki. Nah, jadi nasal senes itu berarti bagaimana kabar kalian semuanya. Nah, nasal senes, kemudian isinis insyaallah. Semoga kabar kalian semua baik. Nah, seperti itu kurang lebih artinya. Dan pada hari ini saya juga tidak sendiri ya, saya ditemani oleh seorang teman. Ya, merhaba Aisyah Abla. Merhaba Abi. Nasıl senes? Alhamdulillah. Diraç iyiyim. Çünkü şimdi hastayım abi. Ama her gün şükür alhamdulillah ya. Nasılsınız abi? Elhamdülillah ben iyiyim. Hazır mısınız? Tamam. Hazırım insyaallah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, angka baiknya kita semua sama-sama membaca doa ya. Jadi semuanya bisa membaca 1 kali surah Al-Fatihah, lanjutkan dengan 3 kali surah Al-Ikhlas. Baik, semuanya berdoa dimulai. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dan juga mendatangkan manfaat untuk kita semua. Baik, maka ada apa? Ada seorang pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi tak kenal maka ta'aruf gitu. Jadi kita perkenalan dulu ini. Oke. Benim adım Rahmat Munandar, ben Aceh'liyim. 19 yaşındayım. Aranır İslam Üniversitesi'nde öğrenciyim. Oke, ada yang tahu artinya? Saya tahu. Oke. Jadi nama saya Rahmat Munandar, saya berasal dari Aceh. Saya seorang mahasiswa perbankan syariah dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Oke, salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, Aisyah nggak mau memperkenalkan diri? Ya harus ya Abi, karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Karena saya ingin disayang ya, makanya harus kenalan juga. Merhaba, benim adım Ayşe, ben Jatimliyim. Ben 22 yaşındayım, ben UIN Sunan Ampel Surabaya Universitasinde. Udah ya, itu aja ya. Ada yang tahu artinya? Atau yang nggak tahu bisa lihat translate di bawah ini ya. Nggak muncul ya? Nggak muncul. Nggak muncul. Soalnya bukan Google. Oh iya. Jadi artinya tadi itu adalah perkenalkan nama saya Aisyah. Saya dari Jawa Timur. Kemudian saya 22 tahun dan saya kuliah universitasnya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Berarti udah nyusun skripsi ya? Ya, alhamdulillah.
Masya Allah. Ya, Masya Allah. Semoga sukses skripsinya. Tamam, Aisyah, hari ini kita mau ngapain aja nih? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tentang Turki. Kenapa harus Turki? Kenapa kita harus cinta sama Turki dan kenapa kita harus kejar mimpi ke Turki? Gitu, Abi. Gitu. Ini kan ada pertanyaan. Turki itu terletak di mana sih? Apakah di benua Asia atau di benua Eropa? Turki itu letaknya di hati saya ya, karena saya mencintai Turki gitu ya. Iya. Enggak ya, bercanda. Jadi Turki itu letaknya emang berada di dua benua, di mana 80%-nya dia berada di benua Asia, kemudian sekian persennya lagi sisanya berada di benua Eropa, seperti itu. Jadi apa yang menjadi motivasi Aisyah bahwa Aisyah itu sangat mencintai Turki? Sebenarnya saya merasa belum pantas ya, Abi ya, mungkin ya untuk saat ini gitu, untuk memberikan motivasi terkait kejarlah mimpi hingga ke negeri dua benua. Cuma di sini mungkin kita bisa sharing aja, pengetahuan aja, kenapa bisa sejatuh cintanya itu saya sama Turki gitu kan ya. Karena pertama Turki itu merupakan tempat bersejarah, merupakan jejak-jejak peradaban Islam yang begitu memukau gitu kan ya. Di sana juga banyak apabila peninggalan dari Nabi Muhammad, kemudian juga Nabi Musa juga ada di sana gitu. Dan banyak sekali peninggalan-peninggalan yang hampir sampai saat ini itu dirawat dan dijaga gitu. Diletakkan di mana kira-kira peninggalan itu? Nah, itu diletakkan di Istana Topkapi. Sekarang itu bernama Topkapi Village Museum. Jadi awalnya dia itu istana, kemudian berubah difungsikan menjadi museum, dan di dalamnya ditempatkan benda-benda atau peninggalan-peninggalan pada masa Nabi Muhammad SAW. Apa saja kira-kira di sana ada tongkatnya Nabi Musa yang membelah lautan ya, kemudian gerombolan Nabi Musa bisa melewati lautan itu. Nah, tongkatnya ada di Turki. Kemudian ada sandal Nabi Muhammad juga dan pedangnya beliau. Ada jubah kebanggaan beliau atau mantel suci, biasanya disebutkan itu. Mantel suci ini biasanya sebagai petunjuk bahwa kita ini sebagai kekhalifahan Utsmaniyah pada saat itu. Kemudian ada juga pedang sahabat Nabi, yaitu Khalifah Ur-Rasyidin ya, ada juga di sana. Dan Istana Topkapi ini juga merupakan tempat para Sultan Utsmaniyah pada saat itu, kemudian beralih fungsikan museum itu tadi. Gitu. Ini cukup panjang kalau melihat mengenai sejarah Turki ya, karena Turki itu terbentuk tidak serta-merta seperti cinta gitu ya, pandangan pertama, kemudian turun ke hati, kemudian muncul perasaan kayak gitu, enggak ya. Tapi emang Turki terbentuk melalui proses sejarah yang sangat panjang dan membuat saya semakin jatuh cinta di dalamnya. Kira-kira Abi ingin tahu nggak sih tentang negara Turki lebih jauh kayak gitu? Iya, boleh. Soalnya saya juga sangat penasaran dengan Turki. Oke. Abi tahu nggak kalau Turki itu dikatakan negara sekuler? Iya, tahu. Menurut referensi yang pernah saya baca dan juga cerita dari guru saya yang dari Turki, bahwa awalnya Turki itu merupakan sebuah negara Islam ya, di mana di Turki itu berdiri kerajaan Utsmani. Nah, akan tetapi pada tahun 1928 ya kalau nggak salah, ya, jadi Turki itu dirubah menjadi negara sekuler, yaitu oleh presiden pertama Turki yang bernama Mustafa Kemal, yang mendapatkan gelar Atatürk atau dalam bahasa Turki diartikan sebagai Bapak Negara Turki. Nah, yang saya tahu, yang awalnya Turki itu merupakan negara yang sangat Islami ya, di mana kita semua pasti tahu ya namanya dengan Kerajaan Utsmani. Nah, akan tetapi ketika Mustafa Kemal naik sebagai presiden, nah beliau ingin membuat Turki sekuler. Nah, jadi semua yang berhubungan dengan agama semuanya dihapuskan. Mulai dari azan dihapuskan, bahkan azan sempat digantikan dengan bahasa Turki pada masa itu,
dan ulama-ulama yang mengajar pada masa itu juga diancam apabila kedapatan mengajar maka akan dibunuh. Nah, jadi semua pendidikan di Turki pada masa itu pendidikan agama dihapuskan, hanya ada pendidikan tentang sains gitu. Nah, jadi seperti itu Betul. yang satu. Betul, itu merupakan informasi yang sudah menjadi sejarah ya, dan hampir sudah diketahui bagi mereka yang biasanya mencintai Turki lebih dalam kayak gitu. Nah, sedikit tambahan mungkin, sebelum itu Turki merupakan bekas dari Kekaisaran Romawi, di mana ada seorang pemuda yang beliau itu mempunyai keberanian yang luar biasa sehingga bisa menaklukkan Konstantinopel yang saat ini biasanya kita sebut dengan Istanbul. Kayak gitu. Siapakah dia? Dia adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, kemudian memiliki kemampuan perang yang luar biasa, di mana pemuda ini juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah ya, bahwa pada saat itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apakah Konstantinopel akan dimenangkan oleh umat Islam? Kemudian jawaban Rasulullah adalah iya, sesungguhnya akan ada ibu kota Konstantinopel. Nah, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin pada saat itu, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan pada saat itu. Dan siapakah yang berhasil? Yang berhasil adalah Sultan Mehmed II yang kita kenal sekarang dengan Muhammad Al-Fatih. Gitu. Jadi Muhammad Al-Fatih inilah yang awalnya merebut, gitu ya, yang merebut Turki yang awalnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, kemudian direbut dan dimenangkan oleh Muhammad Al-Fatih dan menjadilah Konstantinopel. Seperti yang Abi katakan tadi, banyak prosesnya juga, kemudian dari proses beliau yang berkuasa, kemudian diganti lagi sehingga menjadi republik saat ini. Sehingga multibahasa, yang awalnya itu multibahasa, itu udah dilarang gitu, termasuk hijab, adan, seperti yang Abi sebutkan tadi. Gitu. Ini tambahan flashback sedikit gitu ya, kenapa bisa menjadi Turki gitu. Tapi sekarang kita kenalnya Istanbul, Konstantinopel udah, mungkin orang udah apa itu Konstantinopel gitu ya. Mereka lebih tahu wah Istanbul gitu. Kemudian Masya Allah ya, sangat luar biasa. Di room budaya, mungkin kita bisa bahas budaya ya kali Abi. Pasti tidak terlepas dari budaya karena perbatasan Turki yang terdiri dari perbatasan dua benua, pasti ada budaya yang menarik di situ. Apalagi buat teman-teman cewek nih ya, yang mereka istilahnya Turki hunter gitu kan. Mereka pencari pemuda-pemuda gitu yang ingin memiliki pasangan di Turki gitu. Ada beberapa budaya yang mungkin bisa menjadi pemahaman buat saya dan teman-teman semuanya, bahwa di sana itu masyarakatnya sangat ramah, lebih ramah mungkin daripada Indonesia ya. Tapi ya Indonesia juga ramah. Kita kan punya tiga slogan, senyum, salam, dan sapa gitu ya. Kalau mereka juga sama sebenarnya, tapi mereka lebih ke banyak yang mendoakan gitu. Jadi misalnya Abi gitu ya di jalan gitu ya ketemu orang Turki, nah pasti dia disalam merhaba gitu ya, dipeluk, dicium kanan kiri, itu sesama cowok gitu ya. Itu hal biasa di sana gitu. Kalau di Indonesia biasanya kita kan cuma cukup salam, assalamualaikum, senyum, udah selesai ya. Tapi di Turki ada yang istilahnya sambil dipeluk juga gitu kan. Bahkan ketika ada tamu di rumah orang Turki, itu mereka langsung kayak ayo masuk gitu. Tamu itu bagaikan raja gitu. Kalau udah hidangan, wah satu meja besar kayak ini ya, kayak mau konferensi meja bundar gitu, udah lengkap semuanya di situ ya, dengan sajian yang ala Turki kayak gitu. Terus mereka juga senang mendoakan Abi gitu. Seperti Abi tadi ya bilang saya Gudsmith Olsen gitu kan. Semoga cepat sembuh. Nah, mereka juga memiliki kebiasaan yang sama ketika ibu mereka gitu itu selesai memasak gitu kan. Ketika selesai memasak, mereka biasanya mengucapkan Elerinizi Salat gitu, yang artinya semoga tangan-tanganmu sehat. Nah, itu bentuk doa kepada sang ibu
agar masakannya itu membawa berkah dan kemudian yang memakan pun juga sehat kayak gitu. Kemudian ada lagi yang mungkin ekspres ini terlihat unik kayak gitu. Kalau di Indonesia, saya tanya Abi sekarang. Kalau di Indonesia, kalau kita menanyakan paham terkait suatu masalah, kita biasanya jawabnya apa? Misalnya Abi nih, Abi tahu nggak sih Turki itu di mana? Nah, jawabnya gimana? Paham. Biasanya paham, kemudian oh iya Turki ya, oh iya paham gitu kan ya. Lebih jawabnya yang oh kemudian iya gitu. Nah di Turki kalau membentuk jawaban iya, biasanya mereka bilangnya gini, hey gitu. Jadi misalnya kalau lagi ngomong bawa bahasa apa, Istanbul itu ini ya sekarangnya rame ya, hey gitu. Tanggapan mereka hey gitu. Mungkin kayak kita apaan ya gitu ya. Kalau di Indonesia kan responnya oh gitu ya kayak gitu kan. Tapi kalau di Turki itu responnya malah he gitu ya gitu. Jadi mereka itu responnya malah he jadinya. Terus untuk anjing misalnya. Nah, mungkin kalau Rahmat Abi lihat anjing di Turki itu gimana sih gitu kan? Menurut pandangan Abi mengenai anjing yang banyak sekali di Turki. Ya kalau tentang hewan itu ya mungkin seperti di Indonesia bahkan di negara-negara Eropa lainnya itu hal yang biasa. Nah karena itu kan juga termasuk hewan peliharaan. Nah tapi kalau misalnya itu banyak anjing di Turki, nah itu saya kurang tahu bagaimana itu. Ya apalagi kita tahu bahwa mayoritas penduduk Turki itu 90% lebih itu Islam. Walaupun negaranya bentuk negara republik, bukan negara Islam seperti negara Arab lainnya. Ya, sepertinya Aisyah Abla ini koneksi ya, bermasalah dengan koneksi. Iya, lagi masalah dengan koneksi kayaknya ya. Nah, sudah bergabung lagi. Maaf tadi koneksinya rupanya jelek, saya keluar. Ya, nggak apa-apa. Ya. Saya lanjut ya. Ya. Sama Bu Yurun. Tadi saya tanya ke Abi, bagaimana pandangan Abi mengenai anjing dan kucing yang ada di Turki? Kan anjing sama kucing berkeliaran bebas di Turki. Pandangan Abi gimana? Ya mungkin mereka bersahabat ya. Kayak Tom and Jerry. Kalau Tom and Jerry kucing sama tikus ya, walaupun berantem tapi selalu kompak. Nah di Turki gitu juga mungkin ya. Betul Abi. Kalau kita mungkin ya mandangnya yang najis ya. Kemudian hal yang najis, kemudian berusaha jauh kan ya dari anjing ini karena konteksnya itu gitu. Tapi di sana berbeda. Bahkan mereka kalau ada perkumpulan misalnya di taman gitu, mereka bawa daging dari rumahnya sama tulang-tulang yang sengaja diberikan nanti kepada anjing itu. Jadi mereka benar kata Abi udah bersahabat. Jadi kalau nanti ke Turki terus lihat anjingnya baik-baik dan ramah-ramah itu jangan heran ya, karena anjing di sana sudah bersahabat sama manusia. Berbeda dengan di Indonesia, malah anjing itu dijauhi kayak gitu. Itu salah satu budaya yang mendarah daging lah di mereka gitu. Mereka tidak mengkultuskan agama menjadi satu, tapi lebih ke mereka adalah sunnatullah yang harus ada di lingkungan kita. Seperti itu Abi. Tamam. Kemudian yang saya tahu lagi tentang Turki, bahwa itu mayoritas penduduk Turki itu menganut mazhab Hanafiyah. Nah, jadi mereka itu termasuk orang yang sangat dermawan ya. Apalagi dalam mazhab Hanafi itu mereka mewajibkan kurban. Nah, jadi itu setiap Idul Adha, hari raya Idul Adha itu mereka semua orang wajib berkurban di Turki. Ya, apalagi yang bermazhab Hanafi. Nah, kalau misalnya mereka nggak sanggup, itu mereka berhutang dulu, kemudian baru membayarnya. Nah, dan nggak cuma itu saja. Dan saya juga sempat dengar cerita dari guru saya bahwa di Turki itu kalau misalnya ada orang buat acara, misalnya ada yang beli mobil baru, acara kita bilang kalau di Indonesia itu seperti syukuran gitu ya. Nah itu mereka pasti ada kurbannya gitu, atau mungkin merayakan ulang tahun karena mereka kurban juga gitu.
Nah, mereka tuh juga suka berbagi. Kemudian juga pengalaman teman-teman saya yang udah duluan ke Turki, alhamdulillah ya udah kuliah di sana. Mereka tuh sangat suka dengan orang luar, apalagi orang luar yang bisa berbahasa Turki. Nah, ketika mereka tahu bahwa kita itu orang luar, contohnya misalnya yang ada Widya Abla misalnya ke Turki nanti. Nah, terus ketemu sama orang Turki disapa merhaba gitu. Ya, terus ditanya ada di sini, nah, band Indonesia yang lagi saya dari Indonesia. Nah, mereka tuh senang sekali gitu. Maka saking senangnya itu karena mereka ada yang kasih sembako, ada yang ngajak jalan-jalan di traktir gitu. Nah, jadi orang Turki itu memang sangat ramah terhadap orang asing gitu. Nah, apalagi kalau memang kita ngerti bahasa mereka tuh mereka makin suka lagi. Nah, bahkan ada juga teman saya dibelikan iPhone. Wah, beneran itu. Wah, bagus. Masya Dia itu Allah. langsung cerita tuh hari pertama dia ke Turki langsung ketemu sama orang Turki kan, mereka tuh kalau misalnya kita nggak mau kenal ya biasa aja, tapi kalau kita udah mau kenal sama mereka itu akrabnya bisa dibilang walaupun cowok sama cowok ya itu akrabnya lebih dari suami istri gitu kadang. Udah Saking klop gitu akrabnya ya. ya. Ya, jadi apa yang kita mau itu semua diberikan tuh. Orangnya juga dermawan gitu ya. Wah, iya iya. Ya, jadi kalau mau iPhone nggak usah jual ginjal ke Turki aja. Iya betul. Sayang Boleh jadi ginjalnya ya. referensi. Nah, kalau misalkan berbicara tentang budaya nih, makanan nih, kira-kira makanan di Turki itu yang paling saya tahu cuman kebab ya, karena di Indonesia memang ada kebab gitu. Tapi sempat searching juga, di sana tuh kayak ada macam dodol ya, namanya kalau nggak salah tuh lupa. Tapi kalau nggak salah ada dodol di sana, cuma dodol versi Turki. Tertarik sih sebenarnya, tapi masih pengen dengar cerita lagi dari Rahmat Abi dan Aisyah Abla. Oke, kalau untuk makanan saya juga nggak kurang banyak tahu ya. Yang saya tuh kayak kebab. Nah, kalau kebab tuh kalau di sini di Aceh itu saya hampir tiap malam beli kebab. Kebab Aceh ya? Apa kebab Turki ya, Bi? Ya, kebab Turki tapi yang masak orang Aceh. Oh iya. Jadi Ya, campuran ya, kebab lokal ya. ya. Kemudian makanan Turki ada juga simit ya. Dia tuh seperti donat, namanya simit. Kemudian kalau minuman itu ada yang terkenal di Turki itu namanya ayran. Nah, jadi ayran itu adalah minuman hasil fermentasi dari susu. Nah, jadi ada susu difermentasi jadi yogurt gitu kan. Nah, tapi dia dikasih garam gitu. Jadi rasanya ada rasa asam, ada rasa asin gitu. Nah, tapi buat kita yang baru pertama kali minum itu pasti kita nggak akan kuat tuh, pasti kalau langsung muntah tuh. Untuk kita yang baru pertama-tama kali minum itu. Nah, tapi kalau misalnya kita udah terbiasa, udah minum 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, nah itu pasti akan ketagihan. Nah, dan itu termasuk minuman yang sangat familiar di Turki selain teh. Familiar. Kemudian bicara bahasa nih, dulu Rahmat Abi sama Aisyah Abla, ini apa ya, tertarik belajar bahasa Turki atau bahkan belajar bahasa Turki itu tahunya dari mana sih gitu? Boleh dari Aisyah Abla. Suara Widya terdengar? Sudah terdengar jelas, alhamdulillah. Ya. Kalau saya mengenal Turki itu udah jauh dari tahun 2016. Sudah mulai tertarik di sana gitu kan. Tapi awal belajar itu di bulan 2018, itu pun juga cuma sebulan kayak gitu. Kemudian ketemu lagi dengan rekan saya yang ini nih, yang super kocak yang saat ini isi acara ini gitu kan. Alhamdulillah bisa satu partner dengan beliau lebih tertarik lagi gitu buat belajar bahasa Turki. Kemudian Rahmat Abi belajarnya, gimana nih? oh iya boleh dari Rahmat Abi dulu. Rahmat Abi ya, kita coba tanya Rahmat Abi nih. Iya. Udah Kalau saya masternya sih nih. mendengar kata Turki itu awalnya emang sama sekali nggak tertarik ya.
Ya justru yang saya rasakan tuh belajar bahasa Turki karena terpaksa. Ya kenapa karena terpaksa? Ya dulunya saya itu sesudah sama SMA itu rencananya mau kuliah ya di salah satu universitas favorit saya. Nah, tapi saya nggak lulus di situ. Nah, akhirnya saya daftar di UIN Araniri Banda Aceh. Kemudian saya dikenalkan tuh oleh bunda saya dengan sebuah asrama di Turki gitu. Nah, akhirnya saya tinggal di asrama itu, tinggal bersama orang Turki. Nah, karena di situ mewajibkan belajar bahasa Turki ya, mau tidak mau saya harus belajar bahasa Turki di situ. Nah, Tapi setelah belajar bahasa Turki gimana rasanya? ya Cinta atau enggak rasanya nih? ya awal-awal Biasa aja belajar ya. tuh menurut saya ini bahasa paling aneh yang pernah saya pelajari ya gitu. Karena dari huruf-hurufnya pun juga beda. Nah, tapi ketika saya udah mempelajarinya, uh, mungkin yang saya rasakan itu gimana ya? Bisa dibilang belum tertarik gitu. Saya belum bisa tertarik dengan bahasa Turki. Nah, saya baru tertarik itu ketika saya sudah mengajarkan orang lain bahasa Turki. Nah, ketika saya mengajarkan orang lain, nah di situ saya paham bahwa betapa berharganya ilmu ini gitu. Nah, jadi asal mula saya bisa mengajar bahasa Turki itu awalnya dari abang letting saya yang di asrama Turki itu, beliau udah ke Turki sekarang, jadi beliau membuat komunitas namanya Komunitas Kampung Turki. Nah, akhirnya saya diajak gabung sama beliau, diajak gabung. Awalnya jadi peserta biasa. Nah, kemudian mulai disuruh ngajar. Nah, itu pertama kalinya saya ngajar tampil di depan orang ribuan orang ya. Nah, kita pesertanya udah setiap periode itu 2.000 lebih ya. 2.000 lebih orang tiap periodenya. Jadi itu pengalaman pertama saya mengajar di Zoom di hadapan banyak orang. Ya, yang namanya pengalaman pertama pasti ada groginya gitu, berbicara depan orang banyak gitu kan. Nah, tapi ketika saya udah mulai ngajar, kemudian dari murid-murid pasti ya, ketika mereka nggak paham sesuatu, mereka pasti bertanya. Nah, dari situ banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya tentang bahasa Turki. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu saya semakin semangat untuk mempelajari bahasa Turki. Nah, kenapa saya harus semangat belajar? Karena kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Nah, kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan itu, maka saya sebagai guru, martabatnya pasti akan turun, harga dirinya pasti akan turun gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau saya harus semangat belajarnya. Akhirnya saya belajar lebih giat lagi, sampai saya benar-benar bisa bahasa Turki ya, walaupun sekarang belum bisa menguasai seutuhnya 100%, tapi saya masih terus ingin belajar. Nah, di situ saya sadar bahwa apa yang kita ajarkan itu gak akan pernah berkurang. Justru apa yang kita ajarkan itu ilmunya semakin bertambah kepada kita. Nah, jadi satu yang kita ajarkan, 10 yang kita dapatkan. Dan itu yang saya rasakan saat ini ketika saya mulai mengajar di situ. Oh, Masya Allah ya Masya ternyata. Allah. Nah, kalau misalkan rencananya apa ya? Kalau misalkan Aisyah Abla, kalau misalkan belajar bahasa Turki itu awal belajar itu kesulitannya ada di mana sih? Awal belajar mungkin ini ya, kosakatanya mungkin gitu. Dari cara membaca mungkin ada sedikit kesulitan awalnya, tapi ketika mencoba terus berlatih, nanti insya Allah bisa kayak lancar sendiri untuk cara membaca. Tapi ketika mencoba untuk mempraktikkan gitu, jadi di kampung Turki itu nanti kayak ada praktik, tugas praktik. Nah itu di situ tuh mikir, aduh gak hafal kosakata nih gitu kan. Kadang yang dihafal tuh, aduh apa ya tadi ya, lihat lagi gitu. Jadi kayak harus banyak hafal kosakata gitu biar bisa ngomong gitu kan. Tapi setelah dipaksa buat hafalan kosakatanya, akhirnya ya bisa juga lama kelamaan gitu. Ya mungkin meskipun nggak 100% yang dibilang Rahmat Abi tadi ya sama, karena kita sama-sama belajar juga. Karena nggak ada yang namanya ada yang lebih pintar gitu, enggak. Tapi kita sama-sama belajar. Iya. Kalau terkait bahasa,
Saya juga sebenarnya pernah belajar bahasa Turki, tapi cuma sampai belajar alfabetnya aja ya, tapi itu luar biasa banget. Lupa-lupa ingat gitu, karena padahal saya rasa 1 bulan yang lalu mungkin saya baru belajar bahasa Turki, tapi huruf-huruf Turki gitu. Tapi ternyata membaca itu masih perlu lihat lagi alfabet dan cara bacanya gitu ya. Ada tips-tips nggak sih? Atau nggak sebelumnya mau sharing dulu tentang bahasa, siapa tahu dari Rahmat Abi dan Aisyah Abla. Ya mungkin Messi boleh duluan. Kita langsung ke materi PowerPoint aja deh kayaknya ya. Langsung share screen aja? Iya, langsung Ya, boleh. share screen. Boleh. Nah, sudah terlihat kan? Sudah. Silakan Rahmat Abi. Oke, baik. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu mengejar mimpi ke negara dua benua. Nah, jadi Turki itu adalah sebuah negara yang terletak di antara benua Asia dan juga benua Eropa. Nah, lebih tepatnya itu di bagian Istanbul ya. Istanbul itu dibagi ke dalam 2 dia, dipisahkan oleh laut. Ada yang tahu nama lautnya? Selat Bosporus, betul nggak? Ya, Selat Bosporus ya. Jadi laut itulah yang memisahkan antara Istanbul bagian Eropa dan juga Istanbul bagian Asia. Nah, itu juga ada sejarahnya ya, bisa kita baca, bisa juga kita cari di internet. Nah, tapi kali ini kita akan lebih fokus ke bahasa Turkinya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia Türkçe konuşalım. Ini merupakan bahasa Turki. Türkçe itu artinya bahasa Turki. Konuşalım, mari atau ayo kita berbicara bahasa Turki. Nah, seperti itu. Inilah nama komunitas kami, Komunitas Kampung Turki. Dan salah satu program kerja utama dari komunitas kami itu adalah Türkçe konuşalım. Itu mari kita berbahasa Turki. Oke, lanjut. Nah, kenapa kita harus belajar bahasa Turki? Ketika saya pertama-tama kali mengajar, khususnya untuk anak baru ya, yang masuk di kelas pemula. Nah, saya selalu tanyakan ini kepada para peserta. Kenapa kita belajar bahasa Turki? Nah, jadi jawab mereka tuh ada yang jawabnya ingin jalan-jalan ke Turki, ada yang jawabnya karena saya ingin mendapatkan beasiswa ke Turki. Di Turki itu banyak tempat wisata, banyak peninggalan sejarah dan budaya. Ada juga yang bilang tempat cuci mata, mau lihat bule ya kan. Ya, yang namanya orang Turki, ya pastilah matanya biru, rambutnya kuning, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang bilang katanya mau cari jodoh orang Turki. Contohnya Aisyah Abla. Jangan menebar fitnah ya. Ya, itu fakta ya. Nah, tapi mungkin dari sekian banyak jawaban itu, jawaban terbaik yang bisa saya dapatkan itu adalah belajar bahasa baru. Nah, jadi bahasa Turki ini termasuk bahasa yang unik ya. Dia berbeda dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Pada umumnya, kalau misalnya bahasa Indonesia itu kita terjemahkannya langsung dari depan. Contohnya, saya mau pergi ke pasar. Saya mau pergi ke pasar. Nah, itulah susunan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Turki, kalau kita susun dalam bentuk kalimat, itu dia dibalik. Nah, jadi bukan saya mau pergi ke pasar, tapi pergi saya mau ke pasar. Nah, seperti itulah bahasa Turki. Nah, mungkin yang susahnya dari bahasa Turki adalah penyusunan kalimatnya. Nah, biasanya susahnya itu karena kita masih awal belajar ya wajar ya namanya susah karena masih pemula. Nah, tapi ketika sudah terbiasa maka dia pasti akan menjadi bisa. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi apa itu bahasa Turki? Bahasa Turki merupakan bahasa resmi negara Republik Turki. Ya, dan Republik Turki di Siprus Utara. Penutur bahasa ini tersebar di Eropa Tenggara dan Asia Barat.
Bahasa Turki tergolong rumpun bahasa Turki paling barat dan dengan jumlah penutur terbanyak jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa Turki lainnya. Nah, lanjut. Oke, berbicara tentang bahasa Turki. Jadi setiap namanya bahasa pasti punya sejarah ya. Kenapa sih sampai disebut bahasa Turki? Contohnya seperti kita di Indonesia. Kenapa sih sampai disebut bahasa Indonesia? Nah, begitu juga di Turki. Nah, jadi bahasa Turki pada mulanya berasal dari Asia Tengah, di mana kelompok yang disebut kelompok Oghuz, ya. Jadi ada satu kelompok ataupun suatu kabilah, suatu bangsa yang bernama Oghuz berpindah hingga ke semenanjung Anatolia, Asia Kecil pada masa itu ya. Bahasa cabang Oghuz ini lambat laun berubah. Nah, jadi yang namanya bahasa itu dia selalu mengupgrade diri gitu. Selalu ada perubahan-perubahan terbaru. Kelompok Oghuz ini menyebar mulai dari Anatolia hingga Selat Bosporus. Nah, yang sekarang namanya Istanbul, di kota Istanbul ya. Kelompok yang membawa bahasa ini adalah kelompok Seljuk pada abad ke-10. Semenjak Islam mulai dianut, di masyarakat Turki, bahasa Turki di wilayah Anatolia mulai menyerap berbagai kosakata dari bahasa Arab dan bahasa Persia. Nah, jadi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa bahasa Turki itu bukanlah bahasa Arab dan bukanlah bahasa Persia. Akan tetapi bahasa Turki itu banyak mengambil kosakata dari bahasa Arab dan juga bahasa Persia. Nah, bisa dibilang sebanyak 30% itu serapan dari bahasa Arab dan 60%-nya dari bahasa Persia. Nah, bahasa Turki kemudian pada abad 15 mencapai puncak kejayaannya, yaitu pada masa Kesultanan Utsmani. Pada masa Utsmani ini, bahasa Turki ditulis dengan huruf Arab. Kalau misalnya kita di Indonesia itu, kan ada yang namanya tulisan Jawi. Nah, jadi seperti itulah bahasa Turki pada masa Kesultanan Utsmani. Akan tetapi, ketika Mustafa Kemal naik sebagai presiden Turki yang pertama, yaitu pada tahun 1928, bahasa Turki yang dulunya menggunakan abjad bahasa Arab, huruf-huruf yang menggunakan huruf bahasa Arab, sekarang diubah menjadi huruf Latin. Seperti yang kita lihat saat ini. Nah, contohnya ada di slide berikutnya. Nah, seperti ini. Bisa lihat yang sebelah kiri itu adalah bahasa Osman Leja ya, bisa kita bilang Osman Leja atau bahasa Utsmani. Nah, jadi sebetulnya penulisannya pada masa Utsmani dulu, namanya bahasa Osman Leja. Nah, sekarang memasuki era modern itu ya, bahasa Turki yang kita kenal sekarang itu yang sudah diubah ke dalam bentuk alfabet Latin. Nah, itu seperti yang di sebelah kanan bawah ini ya. Ya, seperti yang kita lihat di sini. Nah, jadi dia sudah menggunakan abjad Latin. Nah, kalau berbicara tentang bahasa Osman Leja, ini seperti yang saya bilang tadi, sama seperti bahasa Indonesia atau bahasa Arab Jawi. Nah, sedangkan yang di bawah satu lagi itu sudah diubah bentuknya ke dalam alfabet bahasa Latin. Nah, jadi sama juga seperti alfabet dalam bahasa umumnya. Nah, karena pada masa itu Mustafa Kemal benar-benar ingin menghapuskan agama dari negara Turki. Nah, jadi beliau memang benar-benar ingin Turki itu menjadi negara sekuler gitu. Nah, jadi sehingga semuanya dirubah, bahkan sampai bahasa pun dirubah gitu. Oke, lanjut. Nah, inilah alfabet ya, alfabet bahasa Turki yang kita kenal sekarang saat ini. Ini sudah menggunakan huruf Latin. Oke. Jadi keunikannya itu dalam bahasa Turki itu ada 29 huruf. Ya. Bahasa Turki terdiri dari 29 huruf. Di antaranya ada 21 huruf konsonan. Nah, ini yang garis coklat ini adalah huruf konsonan dan 8 huruf vokal. Kalau di Indonesia itu dia ada 5 huruf vokal, tapi kalau dalam bahasa Turki itu dia ada 8 huruf vokal. Oke. Di sini ada 21 huruf bahasa Turki. Kira-kira ada nggak yang bisa membacanya? Kalau bisa baca nanti kasih hadiah ya Abi ya.
Ya, kalau bisa baca saya kasih hadiah. Hadiahnya coklat bisa diambil di Indomaret. Gratis. Ya, betul. Ya, ayo Nah, ke teman-teman ada yang mau nyoba dulu? Coba. Habis. Boleh. mungkin ada yang pernah belajar bahasa Turki. Kalau Karena dia mau nyoba, iya. boleh di Iya. on kan dong videonya biar Rahmat Abi dan Aisyah Abla bisa melihat wajahnya. Sebentar ya, Bla. Oke, silakan. A, B, J, C, D, E, F, G. Ini Yumusyak J nggak dibaca ya, Bi? Ya, Yubusage. Lanjut. H, E, I, J, K, L, M, N, O. Nah, ini O. Gitu ya, Bi? Yuk. Evet. P, Dewan, lanjut. R, S, H, gitu lah. T, U, Lanjut. U. Kayak mana ini yang ada titiknya? O, W, Y, Z. Nah, oke, terima kasih. Ini siapa namanya? Nadia, Bi. Ini belajar dari mana bahasa Turki? Sama Abi. Oh, sama saya juga. Baru sadar. Dari grup mana ini? Pemula 1, Abi. Oh, pemula 1. Mm-mm. Ya, semoga lancar ya ujiannya besok lusa. Amin. Amin. Nah, jadi ini ya keunikan bahasa Turki itu. Kita lihat di sini ada C-nya ada 2 ya. C ada 2. Nah, yang tidak ada ekor yaitu dibaca seperti huruf J. Sedangkan yang ada ekornya itu dibaca seperti huruf C biasanya. Contohnya cinta, cacing, capung. Nah, itu pakai yang ada ekornya. Nah, oke. Kita nggak terlalu bahas menjauh ya. Maksudnya tidak terlalu jauh membahas tentang alfabet ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, nanti kalau misalnya mau belajar bahasa Turki, bisa join di komunitas Kampung Turki. Nah, ini dia. Kita juga sedang membuka pendaftaran ya bagi teman-teman yang mau belajar bahasa Turki. Nah, khususnya bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri, mungkin ingin jalan-jalan ke Turki atau mencari jodoh di Turki, atau mungkin ada yang mau mendapatkan beasiswa ke Turki. Nah, karena biaya kuliah di Turki itu juga termasuk murah loh. Nah, dan saya juga pernah dengar bahwa untuk kuliah kedokteran di Turki itu cuma 30 juta. Nah, di Indonesia habis berapa ratus juta. Di Turki cuma 30 juta. Nah, karena di sana biaya pendidikannya itu udah banyak ditanggung oleh pemerintah, sama seperti di Jerman. Nah, kalau di Jerman itu semuanya ditanggung pemerintah. Kesehatan, pendidikan, semua ditanggung pemerintah. Nah, di Turki bisa dibilang biaya kuliahnya lebih terjangkau dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Oke, lanjut. Nah, jadi di komunitas Kampung Turki itu apa aja sih yang dipelajari gitu. Nah, jadi kita itu dituntut untuk bisa menguasai basic dan praktik bahasa Turki. Nah, jadi dalam bahasa Turki itu ada yang namanya okuma. Nah, artinya membaca. Nah, jadi itu bagaimana cara kita membaca abjad bahasa Turki, membaca kalimat dalam bahasa Turki, membaca surat ataupun mungkin surat cinta. Nah, kemudian lanjut ada yazma. Yazma itu artinya menulis. Nah, jadi bagaimana cara kita menulis menggunakan bahasa Turki, aturan grammarnya bagaimana. Kemudian ada konuşma, artinya berbicara. Nah, jadi konuşma itu adalah berbicara ya, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kayak saya tadi berbicara dengan Aisyah Abla, menanyakan kabar juga kepada teman-teman semua, bagaimana kabarnya. Nah, itu termasuk dalam konuşma. Kemudian dinleme. Dinleme itu mendengarkan. Nah, biasanya orang Turki itu mereka kalau berbicara itu suka gimana ya? Ngomongnya itu kadang lebih cepat daripada Valentino Rossi gitu. Nah,
Jadi terdengar di telinga kita tuh mereka ngomongnya ngegas gitu ya, cepat. Nah, tapi sebenarnya enggak, itu kecepatan normal. Nah, jadi dibutuhkan banyak latihan untuk bisa menguasainya. Lanjut. Nah, jadi di komunitas Kampung Turki program apa saja yang disajikan gitu. Nah, yang pertama kita ada program grammar. Nah, jadi setiap namanya bahasa itu pasti ada grammarnya, ada aturannya sendiri. Nah, bahasa Turki itu termasuk ke dalam 10 bahasa tersulit di dunia. Bahasa Turki termasuk ke dalam 10 bahasa tersulit di dunia. Nah, jadi sangat penting untuk bisa menguasai grammar bahasa Turki. Nah, bahkan ada juga orang-orang yang dapat beasiswa kuliah di Turki. Mereka cuma bisa bahasa sehari-hari saja, tapi mereka tidak menguasai grammar bahasa Turki. Nah, jadi ketika dilakukan tes Tomer, jadi Tomer itu dia seperti kalau bahasa Inggris itu dia adanya TOEFL. Nah, kalau di bahasa Turki namanya Tomer. Nah, di situ banyak yang jatuh. Nah, jadi sangat penting untuk bisa menguasai grammar ya, bukan cuma bahasa Turki tapi semua bahasa. Kemudian praktik. Nah, dan ini yang tak pernah bosan-bosan saya katakan kepada peserta saya setiap hari saya mengajar. Saya selalu bilang, belajar bahasa itu perlu praktik. Belajar bahasa tanpa praktik bagaikan ikan tanpa sirik. Nah, jadi apa yang kita udah dapatkan itu kita amalkan, kita praktekkan. Nah, kemudian kelimeler atau biasa disebut dengan kosakata. Nah, kita udah punya grammarnya. Nah, maka kita tinggal masukkan kosakatanya. Nah, kemudian baru kita mempraktikkan. Lanjut. Oke, jadi keuntungan apa aja sih yang kita dapatkan di komunitas Kampung Turki ini? Yang pertama tentunya ilmu yang bermanfaat. Ya, berbicara tentang ilmu bahasa Turki, saya pernah mendengar kaidah seperti ini. Birdir bir kişi, ikidir iki kişi. Artinya satu bahasa, satu orang, dua bahasa. Ketika kamu bisa menguasai satu saja bahasa asing, maka kamu telah mengupgrade dirimu menjadi 2 kali lipat. Maksudnya gimana? Nah, contohnya ada satu orang dia bisa 2 bahasa, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, jadi dia udah mengupgrade dirinya 200% itu. Jadi satu individu menjadi 2 individu. Individu yang pertama bisa menguasai bahasa Indonesia. Jadi dia bisa berinteraksi dengan orang Indonesia, bisa mengerti orang-orang Indonesia. Sedangkan individu yang kedua adalah bahasa Inggris. Dia udah mengerti bahasa Inggris. Nah, dia bisa bahasa Inggris. Nah, berarti dia bisa berinteraksi dengan orang-orang luar, dengan dunia internasional. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang buku itu adalah jendela dunia, maka bahasa itu adalah pintunya dunia. Nah, karena kita kalau ingin pergi ke dunia orang lain misalnya, kita ingin pergi ke luar negeri, tapi kita nggak bisa bahasa Inggris. Nah, jadi bagaimana gitu? Nah, pasti sampai ke sana paling kita cuma bisa berbicara pakai bahasa isyarat gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita ya ingin ke Turki. Nah, kenapa sih harus ke Turki? Nah, jadi apa aja keunikan di sana? Mungkin nanti akan dibahas oleh Aisyah. Lanjut kemudian yang kedua memperluas wawasan. Nah, jadi wawasan itu sangat penting ya. Enggak cuma wawasan tentang berbahasa, tapi juga wawasan tentang budaya. Nah, karena kami di komunitas enggak cuma mengajarkan bahasa, tapi juga mengajarkan adat dan budaya. Kemudian mendapatkan teman baru. Nah, ini yang saya rasakan di komunitas ini bahwa teman itu seperti keluarga saya sendiri. Nah, jadi yang namanya hubungan, keakraban, kekeluargaan benar-benar terasa ketika saya berada di komunitas itu. Nah, jadi semua itu kayak saling peduli gitu. Saling menolong sesama. Nah, ketika ada yang satu orang kurang memahami materi, kemudian ada satu lagi yang menjelaskan seperti itu. Kemudian pengalaman berharga. Nah, ini sudah pasti ya. Udah dapat ilmu manfaat, memperluas wawasan, teman baru, dapat pengalaman yang sangat berharga tentunya. Dan kemudian, nah ini dia sebagai penghargaan, kita juga memberikan e-sertifikat ya kepada peserta yang sudah lulus ujian itu kita kasih sertifikat. Nah, jadi sertifikat ini gunanya apa? Nah, mungkin mereka suatu saat ingin melanjutkan kuliah di Turki. Nah, sertifikat ini bisa dipakai. Misalnya mereka ingin daftar beasiswa YTB ke Turki. Nah, sertifikat ini bisa dipakai. Nah, karena di Turki itu mereka itu sangat menjunjung tinggi bahasa nasional ya. Nah, jadi
mereka kadang dengan orang asing pun pakai bahasa Turki. Nah, jadi orang Turki itu sangat suka kalau misalnya ada orang asing bisa pakai bahasa Turki gitu. Nah, kalau kita pun orang luar kuliah ke Turki juga harus bisa bahasa Turki karena itu diajarkan pakai bahasa Turki. Lanjut. Nah, jadi di komunitas kita jadwal belajarnya kapan aja. Nah, jadi kita jadwal belajarnya itu jam 13.00 sampai jam 14.00. Nah, itu melalui aplikasi Zoom. Setiap hari Sabtu dan Minggu kita belajarnya melalui aplikasi Zoom. Nah, sedangkan melalui aplikasi WhatsApp kita belajarnya 24 jam. Nah, maksudnya di sini adalah misalnya kita nggak paham tentang suatu materi, kita nggak paham tentang grammar atau mungkin kosakatanya, kita bisa langsung bertanya di grup. Nanti akan dijawab oleh ketua yang ada di grup atau mungkin teman-teman yang sudah mengetahuinya. Nah, jadi di situ kita kayak ada timbal baliknya gitu. Jadi grupnya nggak selalu dikunci, tapi grupnya itu selalu terbuka lebar gitu. Bagi mereka yang mau praktek, bagi mereka yang mau berbicara bahasa Turki, atau mungkin mereka mau sharing, mau curhat gitu ya. Dan saya selalu katakan sama mereka bahwa anggaplah ini rumah sendiri gitu. Lanjut. Nah, ini ada foto ya, ini momen ketika perpisahan dengan angkatan periode sebelumnya ya. Nah, orang lain tidak akan menilai kita dari apa yang kita katakan, tapi orang lain akan menilai kita dari apa yang kita lakukan. Nah, jadi dalam mengajar ini kami sama sekali tidak digaji ya. Nah, kami tidak sama sekali tidak digaji, tapi kami belajar karena kekerasan hati kami sendiri. Nah, karena kami ingin belajar untuk berproses untuk sukses gitu. Nah, jadi di sini kami mengajar dengan gratis dan juga memberikan ilmu secara gratis. Nah, jadi semua fasilitas yang didapatkan di sini, pelajaran ilmu di sini semuanya gratis. Ya, jadi buat teman-teman yang mau mencoba belajar bahasa Turki, ya boleh dicoba di komunitas ini karena gratis. Mungkin yang lain berbayar. Nah, di sini gratis tapi juga dikasih sertifikat. Nah, dan gak cuma itu loh. Nah, saya juga sempat nanya sama salah satu peserta. Nah, beliau bilang bahwa kursus terbaik yang pernah saya ikuti adalah kursus ini. Nah, kemudian saya bertanya, apa alasan kamu mengatakan seperti itu? Nah, dia bilang bahwa di sini ada komunikasi dua arah gitu. Kalau misalnya di grup lain, kita belajar online itu grupnya dikunci. Nah, cuma dibuka ketika sesi tanya jawab. Nah, kalau di sini rasa kekeluargaannya, komunikasinya emang nampak banget di sini. Nah, jadi semuanya itu udah seperti satu keluarga. Lanjut. Nah, teşekkür ederim, terima kasih ya. Inilah ucapan terima kasih dalam bahasa Turki. Nah, jadi sekian ya presentasi dari saya tentang bahasa Turki. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik ingin belajar bahasa Turki secara gratis, nah nanti bisa langsung chat saya ataupun Syabla, atau bisa juga langsung ke moderatornya, ke MC-nya tadi ada Widya Abla kalau nggak salah. Nah, jadi pasti teman-teman timbul pertanyaan nih. Apa sih abla itu apa? Abi itu apa? Nah, jadi dalam bahasa Turki, abla itu artinya kakak. Nah, dan abi artinya abang ya, bukan ayah. Jadi bahasa Turki, abi itu artinya abang. Oke, jadi sekian dulu presentasi saya tentang bahasa Turki. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah join di Zoom ini, ada yang mau bertanya tentang bahasa Turki? Nah, iya. Buat teman-teman ada yang ingin bertanya dulu seputar tadi yang dijelasin budaya Turki sama Rahmat Abi dan Aisyah Abla, ataupun tentang bahasa Turki ini, tentang kampung Turki ini, dipersilakan kita diskusi aja. Yuk, yang mau nanya, sangat dipersilakan. Ayo, kalau misalkan belum ada nih, Widya dulu ya yang nanya. Iya, Nah, boleh. Widya tuh pengen nanya, kalau misalkan belajar bahasa Turki gitu ya, kalau nggak salah tuh levelnya tuh ada A1, B1, ada level-levelnya kan. Nah, kira-kira kalau di kampung Turki ini tuh apakah cuma sampai A1 atau nanti tuh akan ada kelanjutan ke
B1 atau ke yang lainnya? Karena jujur Widya tertarik untuk belajar bahasa Turki gitu. Ya, kalau di bahasa Turki itu dia ada 5 level ya. Ada A1, A2, B1, B2, dan C1 ataupun C+. Nah, jadi kita untuk bisa naik ke levelnya harus menyelesaikan level terbawah dahulu. Nah, jadi kita pertama masuk, selesaikan level A1. Nah, ketika kita udah masuk level A1, kita udah ikut ujian, udah selesai, itu dibuktikan dengan sertifikat ya. Nah, jadi ketika kita udah selesai level A1, kita langsung dapat sertifikat. Nah, dari situ juga kita juga punya kesempatan untuk upgrade level kita, untuk naik ke level selanjutnya, itu level A2. Seperti itu. Begitu juga dengan level-level lainnya. Oke, gimana? Nah, terus kalau misalkan nih ada nggak sih tips gitu biar lebih ya tips mungkin biar bukan lebih cepat ya, jadi biar kitanya lebih makin apa ya lancar Istiqomah gitu ya, belajar. Iya. Ya. Kalau metode yang saya terapkan ya, saya biasanya belajarnya seperti ini. Misalnya hari ini saya belajar 1 grammar ya. Hari ini saya belajar 1 grammar, itu langsung saya tuntaskan hari ini. Nah, jadi hari ini misalnya diajarkan tentang materi apa. Nah, jadi langsung hari ini saya tuntaskan materi itu. Kalau misalnya ada yang tidak saya ketahui, langsung saya tanyakan itu. Langsung saya selesaikan hari ini. Nah, ketika saya udah dapat materinya, saya udah tahu grammarnya, formulanya, kemudian saya bilang sama mentornya, kasih saya tugas, kasih saya latihan. Nah, jadi saya mengetes diri gitu. Nah, ketika dikasih tugas, nah kita kan mengerjakan tugas. Nah, ketika kita udah mengerjakan tugas ini kita tahu di mana kesalahan kita, di mana benarnya. Nah, itu kalau misalnya saya masih salah gitu, masih ada kesalahan, itu saya minta tugas tambahan lagi. Nah, jadi saya nggak akan berhenti sampai saya benar-benar dapat nilai 100 di tugas itu. Nah, jadi itu yang pertama yang saya lakukan. Nah, kemudian kita juga perlu praktik. Nah, jadi bahasa Turki itu dia ada praktik menulis dan juga praktik berbicara. Nah, jadi apa yang udah kita tuliskan itu kita ucapkan gitu. Nah, biasanya itu kita cari teman untuk praktik. Nah, contohnya misalnya Widya Abla nanti bisa praktik dengan Aisyah Abla, bisa saling bertanya gitu tentang bahasa Turki. Misalnya hari ini diajarkan tentang memperkenalkan diri. Nah, nanti bisa langsung ajak Aisyah Abla untuk praktik gitu. Merhaba Aisyah Abla gitu. Nasr senes, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Nah, jadi kunci untuk belajar bahasa ya itu dia. Kuncinya cuma satu, praktik. Nah, karena kalau misalnya kita nggak mau praktek, kita malas buat tugas satu, kita malas buat tugas, kita malas masuk pelajaran, malas-malasan, kita nggak akan pernah bisa belajar bahasa. Bukan cuma bahasa Turki, tapi semua bahasa. Nah, jadi semua bahasa itu dia punya tingkat kesulitannya masing-masing. Kalau misalnya kita mau bisa, ya membiasakan diri. Nah, karena kita baru bisa ketika sudah terbiasa. Ya, jadi jadilah murid yang aktif, jangan jadi murid yang pasif. Mantap. Nah, kalau dari Aisyah Abla, apakah ada tips gitu? Apalagi kalau misalnya kita lagi belajarnya kan nggak selamanya harus belajar di kelas kan. Nah, kan belajarnya mandiri nih, ada nggak sih tips biar terus-terusan punya semangat gitu belajar? Kalau saya biasanya selalu perbarui niat biasanya sama introspeksi diri. Memperbarui niat ini kita balik lagi gitu. Sebenarnya kita pengen belajar bahasa ini buat apa sih gitu. Kalau cuma sekedar belajar bahasa, setelah kita tahu bahasa itu pasti udah ya udah stop. Kita udah tahu bahasa ini seperti itu. Tapi kalau niatnya lebih, misalnya ingin mengajarkan, nah pasti tertantang di situ. Seperti yang Rahmat Abi tadi bilang kan, misalnya ada peserta yang tanya ke kita gitu kan, Aisyah Abla ini artinya apa? Terus di situ kita nggak tahu. Nah itu suatu pukulan keras gitu, kayak masa saya ngajari dia tapi saya nggak tahu gitu. Jadi itu buat kayak introspeksi diri gitu. Jadi setelah memperbarui niat, pasti kayak komitmen itu terpupuk gitu. Jadi istilahnya kita belajar bahasa itu niatkan untuk berbagi kepada orang lain. Seperti itu. Jadi apa yang kita tahu meskipun hanya alfabet ya, cara bacanya aja, tapi kita mencoba untuk
memberitahukan kepada orang lain, menginformasikan kepada orang lain. Bisa lewat kakak, adik, atau saudara gitu. Kalau saya gitu, saya ajari ke ponakan saya yang umur 4 tahun, saya ajari angka dia gitu kan, angka bir, terus alhamdulillah dia udah bisa gitu. Nah di situ saya melihat wah berarti memberikan apa yang kita bisa, meskipun hanya sekedar angka, itu kayak suatu penghargaan yang luar biasa kayak gitu. Jadi niatnya diperbaiki lagi. Terus kemudian komitmen, sama mungkin hampir sama dengan Rahmat Abi tadi, apa yang kita peroleh harus dituntaskan saat itu, karena kalau tidak dituntaskan pasti nanti kebawa gitu kan, kebawa kepikiran, karena kalau pelajaran satu ini nggak tuntas, yang selanjutnya juga akan mengalami masalah kayak gitu. Jadi yang satu ini dituntaskan, ya apa caranya bisa tuntas, ya harus mencoba dipahami lagi, kemudian mengerjakan latihan, sering bertanya. Nah, saya juga sering nih, sebelum jadi partner sama Rahmat Abi, saya sering PC beliau, Abi ini gimana gitu. Mungkin beliau sampai bosan ya, ini anak chat mulu gitu ya. Maaf ya Abi ya, saya sering repotin gitu. Terus kayak tiap malam itu saya pasti kayak notif mungkin saya kali ya, tanya gitu kan, bentar saya masih ada kelas katanya. Jadi emang harus aktif, menjadi seseorang yang ingin selalu tahu gitu. Insya Allah nanti pasti bisa belajar gitu. Luar biasa. Nah, sebelum lanjut lagi, buat yang lain nih teman-teman, ada nggak yang pengen nanya? Mumpung ada Rahmat Abi dan Aisyah Abla di sini yang bisa langsung jawab. Yuk. Sepertinya belum ada. Mungkin bisa ditampilkan video deh, biar teman-teman tuh penasaran. Emang di Turki ada apa aja gitu kan? Kenapa kok sebagus itu gitu tadi kan ya? Dijelasinnya kok sewah itu. Emang ada apa sih gitu? Oke. Bisa ditampilkan videonya kayak. Ya, sebentar. Video. Nah, tentang sebentar lagi loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Turki. Buat kawan-kawan yang mengikuti Turki Konuşalım dalam pembelajaran online ini, semangat dan istiqamah. Karena dalam pembelajaran kita ini sangat lengkap. Ada namanya grammar kita sediakan, ada namanya percakapan kita sediakan, ada juga kosakata kita sediakan, bahkan praktik dengan orang Turki pun kita sediakan. Jadi buat kawan-kawan apalagi gitu. Karena bahasa Turki adalah bahasa yang apa adanya, begitu ditulis, begitu dibaca. Salam dari Turki buat peserta Turki Konuşalım. Assalamualaikum. Founder Kampung Turki. Dan kita pasti tahu nih ini siapa. Ya, ini namanya Rizky Abi. Beliau juga pengajar tetap di sini.
di kampung Turki. Nah, ini adalah kegiatan kelas sehari-harinya ya ketika pembelajaran di Zoom. Nah, ini ketika mereka sedang praktek. Waalaikumsalam. Günaydın. Merhaba, benim adım Rashid. Ben burada yeni öğrenciyim. Merhaba, benim adım Ahmad. Ben de burada yeni öğrenciyim. Bölümünüz ne abi? Ben mimarlık bölümünde okuyorum. Abi bölümünüz ne? Benim yönetim bölümünde okuyorum. Siz nerelisiniz? Ben Acaliyim. Siz nerelisiniz? Ben Padanglıyım. Kaç yaşındasınız? Ben 24 yaşındayım. Kaç yaşındasınız? Ben 20 yaşındayım. Abi ne yapıyorsun? Ben okuyorum. Ne yapıyorsun? Ben kitap okuyorum. Şu kitap ne abi? Bu kitap defteri. Abi şimdi ne istiyorsun? Ben süt içmek istiyorum. Sen ne istiyorsun? Ben tavuk yemek istiyorum. Meşgul musunuz? Meşgulüm abi. Nereye gidiyorsunuz? Ben cami gidiyorum. Ya, inilah salah satu Tamam. kunci belajar bahasa ya. Walaupun kita nggak tahu apa yang kita ucapkan, tapi kita mencoba aja gitu. Kita langsung mempraktekkan gitu. Nah, karena yang buat kita bisa itu ketika kita sudah membiasakan diri. Kuncinya berarti kita harus praktik dan praktik ya, Abi ya. Nah, iya. Nah, karena kunci belajar semua bahasa itu adalah praktek. Videonya masih ada? Yang selanjutnya aja, Kak, ya. Oh, masih ada lagi videonya? Ada nggak? Iya, masih ada. Sebentar. Yang pemandangan mungkin dari peserta ada yang penasaran di Turki itu ada apa aja gitu kan. Selain bule-bule tadi yang Abi sebutkan, apa sih gitu kan? Kenapa Turki sebagus itu gitu? Oh ya, ngomong-ngomong, Rahmat tapi udah jatuh cinta ya sama bahasa Turki ya saat ini ya? Iya. Gimana, Blah? Saat ini Rahmat Abi udah jatuh cinta ya sama bahasa Turki ya? Ya, jatuh cinta sama bahasa Turki, jatuh cinta sama negara Turki, termasuk dengan salah satu peserta pelajarnya. Gitu Oh. ya. Di notice good Kak, ya. Ini langsung di play aja dulu. Iya, Ya, langsung Bang. aja Kak. Nah, yang dilihat ini adalah Menara Topkapi. Seperti awal saya jelaskan ya. Kemudian ini ada Blumas. Kenapa dibilang Blumas? Karena dia itu warnanya biru gitu. Tapi orang Turki biasanya bilangnya dia Masjid Fatih atau Sultan Ahmed. Nah, ini Hagia Sophia. Kemarin udah viral ya. Hagia Sophia berubah jadi masjid lagi setelah beberapa abad menjadi gereja. Ini
adalah jembatan penghubung Selat Bosporus, penghubung antara Istanbul dan ya. Jembatan ini cukup panjang, dia panjangnya sekitar 1.500 km. Dia mulai dibuka ketika Republik Turki mulai proklamasi. Gitu. Itu dia ya beberapa gambaran wisata yang ada di Turki dan juga pemandangan yang luar biasa. Kalau penasaran sama nama-nama tempat tadi, kita mungkin Sabtu Minggu bisa ke sana ya. Tapi alhamdulillah minggu ini. Gitu ya, bisa bareng-bareng ke sana insya Allah. Amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Ya, Ya, gimana Kak? Gimana Abi? ya jadi oleh karena itulah kami memilih tema mengejar mimpi ke negara dua benua. Nah, karena kami punya mimpi dan mimpi kami adalah ke Turki. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan mimpi? Ketika kita sudah bermimpi, yakinlah dan wujudkanlah. Yakinlah pada dirimu sendiri bahwa kita itu bisa. Nah, kita bisa bermimpi, berarti kita masih bisa bangun dari mimpi. Ketika kita bangun, wujudkan mimpi itu. Jangan jadikan bahwa mimpi itu hanya sebagai hayalan, hanya sebagai cerita. Nah, bagaimana cara kita mewujudkannya? Dengan investasi. Nah, saya belajar di ekonomi bahwa cara termudah untuk kaya adalah investasi. Cara termudah untuk mendapatkan keinginan kita adalah investasi. Nah, jadi bagaimana cara termudah untuk bisa ke Turki? Investasi. Caranya kita mulai menginvestasikan diri kita. Yang pertama itu belajar bahasa Turki. Nah, belajar bahasa Turki itu termasuk bagian daripada investasi diri kita untuk bisa ke Turki. Karena itu modal kita untuk bisa ke sana. Nah, kalau kita nggak bisa bahasa, bagaimana kita bisa menjalani negeri orang gitu. Makin banyak bahasa yang kita kuasai, makin banyak pengalaman, teman baru yang kita dapatkan. Setuju, alhamdulillah ya. Nah, Ini kita sampai jam berapa ya kira-kira? di jam sih sampai jam 4 ya, di jadwal. Nah, tapi sebelum selesai dulu nih, gimana kalau kita praktik dulu? Ada satu peserta nih yang mau, ada nggak satu peserta yang mau praktik nih, belajar langsung bahasa Turki sama Rahmat Abi dan Aisyah Abla? Yuk, mumpung lagi di sini, kapan lagi? Ayo dimanfaatin. Ada nggak ya? Ada nggak ya yang mau? Atau kalau misalkan nggak ada yang mengajukan diri, gimana kalau sama Rahmat Abi atau Aisyah Abla ditunjuk dulu deh? Ya, silakan Mbak Saya Aisyah Abla yang capcip pilih. ya Abi ya. Boleh dipilih dulu oleh Rahmat Abi atau Aisyah Abla? Sama.
Mungkin Fatmawati ada nggak ya? Fatmawati. Atau enggak ini nih di kolom chat ada yang bertanya nih. Dari Kak Fatah Khawli nanya nih, selamat pagi itu bahasa Turkinya apa? Selamat siang selamat malam juga apa kabar? Boleh dijawab dulu sama Rahmat Abi atau Aisyah Abla? Selamat pagi itu Gunaiden atau kita bisa pakai hayırlı sabahlar. Bedanya apa? Bedanya yang hayırlı sabahlar ini biasanya diucapkan di forum yang formal atau juga di orang-orang yang lebih tua dari kita gitu. Jadi kita lebih menghormati beliau dengan menggunakan sapaan-sapaan yang lebih formal, yaitu hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Atau yang biasa kita gunakan buat kerabat atau kayak kita ya udah kenal kayak gini, ini biasanya Gunaiden gitu. Itu untuk selamat pagi. Kalau apa itu ya, selamat malam, iyi geceler. Iyi geceler. Untuk selamat malam, selamat siang, Gunaiden. Oh, bisa juga pakai Gunaiden, bisa juga karena orang Turki biasanya mengucapkan Gunaiden ini dari pagi sampai siang. Gitu. Gunaiden cara bacanya ya. Gunaiden. Iya. Nah, boleh nih sambil udah terjawab belum buat Kak Fatah Khawli? Kalau apa kabar tadi apa? Apa kabar? Apa kabar tadi apa katanya? Bahasa Turkinya apa kabar? Bisa diulangi, Kak? Apa kabar bahasa Turkinya? Tadi Kak Fatah Khawli bertanya, itu minta diulang lagi ataupun penulisannya mungkin dan diajarkan cara membacanya. Oke, untuk penulisannya mungkin bisa dilihat di kolom itu ya, kolom chat ya. Rahmat Abi sudah bantu menuliskan, yaitu apa kabar itu bisa dengan merhaba. Cara pengucapannya sama dengan kita di bahasa Indonesia ya, merhaba. Yaitu apa kabar atau halo, itulah istilahnya ya. Merhaba. Kemudian untuk menanyakan bagaimana kabarmu, itu bisa pakai nasılsın. Ya. Nasılsın itu digunakan untuk sesama kita gitu ya, sesama istilahnya kerabat, teman dekat, itu pakainya nasılsın. Kalau orang yang lebih tua dari kita, biasanya kita pakainya nasılsınız. Ada nes-nya di belakangnya. Nasılsınız. Jawabannya gimana? Kabarnya baik gitu ya. İyiyim. Iyiyim. Kabar saya baik. Iya. Wah, jadi nambah kosakata baru ya, setidaknya di sini. Nah, ini ada tambahan lagi pertanyaan. Kalau untuk daftar, caranya gimana? Untuk daftar, alhamdulillah di IG Kampung Turki sudah ada informasi 2 hari lagi menuju pendaftaran. Kalau 2 hari lagi berarti tanggal berapa 27. ya? 27. Oke. Jadi caranya gimana? Segera ke IG-nya Kampung Turki. Kampung Turki, di sana ada informasi mengenai rules atau tata cara mendaftar di kelas Turki Konuşalım. Kayak gitu Kak ya? Jadi mau ada satu praktik dulu nggak nih dari peserta ke Rahmat Abi dan Aisyah Abla sebelum ditutup kelasnya? Oke. Boleh silakan mungkin ini ada yang berani nggak ya? Kak Fatah Khawli raise hand.
Boleh di-on-kan videonya? Oke. Nah, Fathauli ya. Oke. ya boleh Masih praktik kan? Aisyah, ya dicoba aja Oh, iya. belajar praktik. Oke ya. Kita coba belajar yang tadi nih yang ditanyakan ya. Kita mau bilang halo. Yaitu merhaba. Mirhaba. Oke. Nah, saya dulu ya, nanti lanjut sama kakak gitu ya. Merhaba. Mirhaba. Betul. Jadi ketika kita mengucapkan merhaba, jawabannya juga merhaba. Jadi balas halo gitu ya. Kemudian saya tanya kabar nih ke kakak ya. Kabar tadi, bagaimana kabarmu? Naselsen. Kemudian ketika kabar kakak baik, ya jawabannya iyiyim. 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 Sama. Betul. Dicoba ya kak ya. Naselsen. Iyiyim. Oke. Sekarang kakak balik tanya ke saya. Mirhaba. Merhaba. Apa? Naselsen. Neselsen. Naselsen. Neselsen ya? Neselsen atau gimana? Iya betul. Naselsen. Naselsen. Neselsen. Alhamdulillah. Iyiyim. Ya. Di Turki Salim nanti ada lengkap cara pengucapannya yang lengkap gimana, kemudian yang benar gimana. Tapi untuk praktikal ini udah bagus. Udah bagus ya, sangat bagus artinya. Alhamdulillah dimudahkan bisa ini belajar. Ya. Ditunggu buat daftar di kampus Turki ya kak ya. Kita belajar sama-sama. Ini posisinya di Turki ya? Kenapa kak? Yang kakak bercadar di Turki ya posisinya? Saya ada di luar sekarang jadi suaranya agak noise ya. Oh iya, untuk Rahmat Abi dan Aisyah Abla ada satu lagi nih yang raise hand. Mungkin satu lagi aja ya sebelum kelas ditutup. Yang mau praktik juga. Namanya Kak Ayu. Nah, boleh buat Kak Ayu. Iya. Iya. Saya mau coba praktik Abla. Oke, boleh. Ini ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ben iyiyim. Terus tanya balik. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Alhamdulillah. Iyiyim. Alhamdulillah iya. Oke. Mau bilang terima kasih tahu nggak? Tahu? Teşekkür. Oke, gimana? Teşekkür Oke, çok güzel. Udah bagus. ederim Abla. Iya. Nah, alhamdulillah ya. Tadi yang mau daftar itu boleh cek di kolom chat. Udah dikasih tahu sama Abi Rahmat Abi untuk chat ke nomor WA-nya, boleh di-save buat nanti yang mau daftar. Nah, Tasyakur ederim buat Rahmat Abi dan Aisyah Abla. Luar biasa banget materinya. Luar biasa sekali materinya gitu ya untuk malam ini. Untuk malam ini, menjelang sore gitu ya. Nah, sebelum kelasnya ditutup, boleh nggak kita foto bareng dulu nih? Jadi on cam dulu yuk semuanya, kita foto bareng dulu. Boleh. Yuk, buat kakak-kakaknya boleh on cam dulu, kita foto bersama dulu. Dihitung ya kak ya? Soalnya saya senyum ini di dalam ya. Iya,
Kita tunggu dulu sampai semuanya pada on cam dulu. On cam ya. Yuk, ditunggu buat kakaknya. Kak Dwi Amelia, Kak Arum Puspita, Ayo Kak dibuka, Waode, dibuka ayo kameranya dibuka. dulu. Kak Laila, Kak Kengkeng, Kak Yuli, boleh dibuka dulu. Kak Amirul, Kak Cynthia Dinda. Yuk Nggak dibuka usah dulu. malu semuanya. Iya, jangan malu. Yuk kita foto dulu. Kak Yuli, Kak Kengkeng, Kak Laila, Kak Dwi, Kak Indira. Nah, ayo. Yuk Kak Dwi, Amelia, Kak Indira, boleh? Kita foto dulu. Kak Yuli, Kak Laila, Kak Amirul. Ayo biar kita bisa segera berangkat ke Turki ya. Jadi ayo semuanya dibuka kameranya. Habis ini kita berangkat ke Turki nih. Amin, gitu ya. Amin. Tadi kan udah sempat wisata online ya, lewat video. Iya. Udah Kak, udah open cam semua? Belum semua, tapi kalau karena berhubung waktu juga, ini udah cukup banyak sih. Kita mulai ya. Boleh ya. 1, 2, 3. Ya. Ada gaya yang mau disamain nggak? Ada sih kata-kata ini ya, kata-kata semangat nih. Bersama saya dengan Rahmat Abi. Rahmat Abi? Ini rekan saya kemana nih ya? Ini ada. Oh, kayaknya dia pakai earphone deh kayaknya. Udah keluar kah? Belum, masih ada. Masih ada. Ya, Rahmat ada Abi. Rahmat Abi. Ini ada kata-kata semangat terakhir dari kami ya, untuk apa ya, menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Effendi Mabla. Oke, udah siap buat nyampaikan kata-kata terakhir kita? Hazirin Mas Benar? Ya, hazir insyaallah, hazir. Oke, tamam. Mulai ya, Abi? Ya, tamam. Yurun. Oke. Buyuk hayaller korkmaktan korkma. Jangan takut untuk bermimpi. Buyuk halal diye bir şey yok. Sadece maksimum çaba ve çok çalışmak lazım. Tidak ada mimpi yang besar, melainkan usaha maksimal dan kerja keras. Başarı senin elindedir, başkalarında gelmez. Kesuksesan ditentukan oleh dirimu, bukan orang lain. Dan orang lain. Dari saya cukup sekian. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhir juga mau ada sedikit pengumuman kalau misalkan klub ini termasuk rangkaian festival keluarga dari Sekolah Fitrah. Jadi kedepannya insya Allah ada juga kelanjutannya. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut ke klub ini boleh daftar ke www.sekolahfitrah.com atau boleh kepoin IG-nya Sekolah Fitrah. Insya Allah pokoknya ada info lebih lanjut atau enggak boleh tanya-tanya di sana tentang kelanjutan klub ini. Nah, kemudian buat calon bunda ataupun bunda boleh ikut di besok hari Ahad, insya Allah ada curhat corner bunda di hari Ahadnya. Boleh dilanjutin, nanti ada infonya di akun kami Sekolah Fitrah. Kemudian ada juga buat calon ayah di ruang berbagi buat ayah. Narsum terdekatnya ini ada Ustadz Randy Yulianto dan Dr. Ahmad Nur Hadi gitu.
siapa tahu yang mau bergabung boleh kepoin lagi aja Instagramnya Sekolah Fitrah ataupun kepoin di websitenya www.sekolahfitrah.com. Kemudian di hari Sabtu juga ada klub menulis buat yang mau bergabung. Nanti akan diinfokan lebih lanjut di akun Instagram kami. Jadi boleh, insya Allah klub ini klub tentang menulis. Ya mungkin terima kasih banyak Tasyakur Ederim buat teman-teman yang udah hadir di kelas klub kali ini. Akhir kata saya Widya Siti Ridwan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tasyakur Ederim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.